Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 13 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Dikisahkan bagaimana Tuhan membawa Hawa kepada Adam dan keduanya menjadi satu daging. Allah melihat manusia tidak ada teman yang sepadan, maka ia menjadikan teman sepadan, yakni Hawa, agar menguasai alam ciptaan. Dengan demikian, mereka tidak lagi kesepian, melainkan bersatu, dan mereka adalah satu daging. Dari bacaan Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30 digambarkan bagaimana Yesus yang sedang makan didatangi seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Ia seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia, memohon kepada Yesus agar Yesus mengusir setan dari anaknya. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan oleh anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu itu tidak marah, tapi jawabannya sangat mengagumkan. Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Yesus heran melihat iman ibu itu. Maka ia berkata, "Pulanglah, karena kata-katamu itu, setan sudah keluar dari anakmu." Iman yang begitu kuat ditunjukkan oleh perempuan itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Dari bacaan yang pertama, pesannya amat jelas. Kesatuan pria dan wanita dalam ikatan cinta kasih tidak pernah dilepaskan, tidak pernah terceraikan, karena mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Mereka dipersatukan oleh Allah. Maka hendaknya orang menjaga, menghidupi apa yang
disabdakan Allah. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kesempatan bagi kita untuk merenungkan sabda ini dalam hidup perkawinan. Panjenengan yang berkeluarga dipersatukan oleh Allah dan berjanji untuk setia sampai akhir. Tentu tidak mudah, namun harus diusahakan agar apa yang telah dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Maka mari bersama-sama kita renungkan sabda ini dan mencoba untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana keselamatan akhirnya juga diberikan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi, di luar orang-orang Israel, asalkan punya iman yang mendalam. Perempuan Fenisia, meskipun dikatakan anjing, ia tidak marah, ia tidak mundur, namun penuh keyakinan. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak, oleh tuannya. Perempuan Fenisia ini yakin akan ada remah-remah rahmat yang diberikan kepada orang di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel. Dan karena iman itulah, maka anaknya dibebaskan dari kekuasaan setan atau roh jahat. Sikap seperti perempuan ini hendaknya menjadi sikap kita yang menyadari kepada siapapun diberikan rahmat, keselamatan, asalkan memiliki sikap iman yang kuat seperti perempuan itu, yang yakin meskipun bukan bangsa Yahudi, bukan orang Israel, akan mendapatkan keselamatan asalkan kita memohon dengan iman yang kuat. Sudahkah iman kita sekuat perempuan itu? Ataukah ketika kita ditantang kita mundur sehingga tidak mendapatkan roti dan remah-remah itu? Harapannya kita semua yang sudah menerima Kristus memiliki iman yang mendalam dengan segala konsekuensinya dan tidak mundur bila ada tantangan apapun juga. Mari kita percayai bahwa remah-remah juga akan diberikan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus. Bagaimana imanku saat ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena rahmat keselamatan
juga kau berikan kepada siapapun juga, asalkan memiliki iman yang mendalam, iman yang kuat, iman yang tangguh. Maka bantulah kami untuk mempertahankan, memiliki, menghidupi iman itu dengan sungguh-sungguh, agar iman kami yang kadang jatuh, yang kadang mandek, yang kadang lemah, tetap Engkau kuatkan, agar kami tetap mendapatkan keselamatan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk keberhasilan usahanya, hingga mereka tetap merasakan kasih-Mu. Maka bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat. Agar dengan pola itu kita tetap mendapatkan kesehatan yang prima. Dan bila kita sehat, maka semua orang di sekitar kita juga akan mengalami kesehatan. Semoga dengan demikian, akhirnya kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Saya ingatkan, hari Sabtu tanggal 15 jam 10 pagi ada misa untuk orang sakit di gereja. Silakan panjenengan membawa kerabat yang sakit untuk ikut misa dan didoakan agar akhirnya mereka boleh diringankan penyakitnya. Tanggal 19 akan ada misa keluarga. Silakan hadir bersama keluarga dan ada kesempatan penyegaran janji pernikahan, agar kita menyadari bukan lagi dua, tetapi satu, bersama-sama mencari kehendak Allah. Terima kasih untuk semua peran serta dalam gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, diri, waktu, dan karya, serta dana yang sangat mendukung untuk kemajuan gereja dalam mewartakan Injil. Semoga dengan itu gereja semakin mampu melayani umat dan panjenengan semua mendapatkan berkat melimpah dari Allah sendiri. Mari kita siapkan hati untuk mensukseskan tema tahun ini, semakin Katolik, semakin apostolik, dengan kegiatan-kegiatan yang memperkokoh iman kita sekaligus memberikan dampak sosial bagi sesama. Semakin merasuk
semakin apostolik. Kita persiapkan diri untuk mengikuti berbagai program yang dibuat oleh paroki. Saya mengundang semua saja untuk aktif dalam kegiatan di lingkungan, di wilayah, di paroki, agar akhirnya kita benar-benar menjadi orang Katolik yang sejati dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.